punya sanitizer tapi udah kadaluarsa, aman nggak sih Oh buat iya, dipakai? mantap. Hai Prat, hai. Kita kembali lagi di Proudcast edisi yang entah keberapa ya. Yes. Karena kita produksi aja, nentuinnya belakangan ya, nentuinnya yang tayang duluan belakangan, gitu. Nah kali ini kita kedatangan Cece, seorang Cece, sosok yang cukup sering kita lihat di gereja ya, cukup famous lah ya. Iya, Ya boleh kita kali ini ngobrol-ngobrol bareng Vivi atau nama aslinya Devina ya, nama panggungnya, nama bekennya Vivi. Bener banget. Oke, nah Vi, hari ini kita mau ngobrolin soal obat-obatan. Oke. Karena kan memang Vivi ini, untuk informasinya teman-teman Proud buat yang nggak tahu, Vivi ini kan kuliahnya farmasi ya, Vi. Benar banget. Dan farmasi itu, kalau teman-teman nggak tahu farmasi itu apa, farmasi itu belajar tentang obat-obatan. Yes. Betul ya, Vi ya? Benar banget. Nah, mungkin gini, sebelum kita bahas, sebelum aku masuk ke topik yang sudah tak pikirkan, mungkin Vivi boleh menjelaskan dulu belajar tentang obat-obatan itu belajar seperti apa? Nah, apa yang dipelajari, lebih detailnya seperti apa? Dijelaskan ke teman-teman. Oke, jadi kalau mungkin teman-teman nih sering menyamakan gitu ya, atau mungkin merasa kuliah farmasi dan dokter tuh sama. Nah, sebenarnya bedanya itu adalah kalau di farmasi kita akan lebih belajar tentang obat-obatannya ini pengaruhnya kemana dan gimana kalau di dalam tubuh. Jadi kalau misal nih orangnya sakitnya ya udah batuk aja, ya udah obatnya ini, semua orang tahu gitu ya. Tapi kalau kita ngomongnya udah soal orang tuanya udah ada sakit yang ini, sakit itu dan lain sebagainya, plus dia lagi batuk nih. Nah, harus pilih obat yang mana yang aman. Kita belajar di situ. Diabetes gitu ya, udah ada diabetes atau jantung. Ada jantung, ada tensinya tinggi kayak gitu. Karena memang ada beberapa obat yang bisa berbahaya ya, Vi, buat orang-orang kayak gitu. Benar, malah akhirnya memperparah penyakitnya. Gitu. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya, anak-anak farmasi itu belajar tentang bagaimana obat mempengaruhi tubuh. Yes. Tapi kalau kedokteran itu yang mempelajari tentang bagaimana cara kerja tubuh ya. Benar. Meskipun ya sebenarnya dua-dua ini saling belajar, cuma lebih fokusnya ke situ, guys. Gitu. Kalau misalnya ini kurang tepat, boleh, monggo teman-teman yang mau ngasih pendapatnya, monggo banget ya. Bisa isi di kolom komen atau langsung ke komen di IG-nya Proud, boleh. Nah, balik lagi, kita bakal ngomongin soal obat hari ini. Yang ini cukup sering kita temukan di kehidupan kita, cuman mungkin kita selalu menganggapnya dengan enteng. Oke, apa itu? Soal obat, jadi soal penggunaan obat yang tidak sesuai dengan anjuran pemakaian. Oke. Ya, padahal kan selalu itu kalau misalnya ada iklan-iklan obat selalu gunakan sesuai anjuran pemakaian. Nah, kan selalu ada gitu ya kan, ya, mantap. Nah, tapi memang sering kita temui, kita itu kan sering sotoy ya, tidak menggunakannya sesuai anjuran. Misal, aku pernah dengar cerita ada seorang koko yang kalian nanti cari ya, kokonya siapa, yang sakit mah, ya, terus kemudian minum salah satu obat mah cair, ya. Itu kan biasanya kita minum ya 2 sendok makan atau 1 sendok makan, tergantung posisi sakitnya lah. Nah, dia minumnya tidak dibaca anjuran pemakaian, langsung diminum, diteguk 1 botol. Nah, kayak gitu itu kira-kira akan berakibat seperti apa, Vi? Maksudnya kebiasaan-kebiasaan menggunakan obat, memakai obat tidak sesuai dengan anjuran pemakaian tuh kira-kira gimana? Oke, kalau kasusnya tadi kan soal obat mah nih ya. Kalau kita spesifik nih ngomong tentang obat mah, sebenarnya untuk jangka pendeknya
nggak akan ada pengaruh spesifik. Maksudnya kayak tiba-tiba kejang atau tiba-tiba gatel-gatel gimana, nggak ada sih sebenarnya. Oke. Aman jadi gitu ya. Yeah. Cuman lebih ke arah kebiasaannya. Karena gini, mungkin persepsinya waktu minum obat 1 botol, oh aku sembuh. Jadi akhirnya dia berasumsi kalau minumnya cuman kayak tadi misalnya kita minumnya cuman 2 sendok, 1 sendok itu nggak akan sembuh. Jadi otomatis nanti juga minumnya akan sebotol terus. Nah itu yang berbahaya ya. Itu yang bakal jadi berbahaya karena seperti yang tadi kita bahas di depan nih, semakin kita nambah usia kan nggak tambah sehat ya. Maksudnya kesehatannya semakin lama semakin turun. Nah, sedangkan kita minum obatnya tuh tambah terus. Nah itu yang justru akhirnya mencelakai diri kita sendiri. Iya. Gitu. Jadi salah satu kegunaan anjuran pemakaian itu supaya menjaga obatnya itu tetap mempan. Benar. Secara mempan ini bahasa obat tetap manjur ya, tetap manjur buat tubuh kita. Jadi memang kan tubuh kita itu bisa membentuk apa ya? Gak mempan. Bikin obatnya itu gak mempan. Apa ya bahasa Jawa? Surabaya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Apa? Membuat obat itu jadi resistensi. Bahasa terlalu tinggi, terlalu pintar. Anak perawat itu lebih sederhana, nggak suka sesuatu yang terlalu tinggi seperti itu. Kita rendah hati. Jadi apa ya bahasa yang lebih simple dari retensi? Mungkin apa ya? Nggak sembuh, habis minum obat nggak sembuh gitu. Iya. Secara tidak langsung ya. Karena jadi terbiasa ya. Iya. Terbiasa dengan disakiti kemudian masuk siap. Oke, fokus. Nah, Vi, selain memakai obat melebihi dosis, ini itu kan kalau itu kan dia melebihi dosis ya. Banget. Nah, ada juga yang kasusnya itu menyalahi anjuran pemakaian itu berapa kali seharinya. Frekuensinya. Jadi ada yang bilang misalnya 3 kali sehari pakai, atau misalnya obat yang resep dokter lah, itu kan ada 3 kali sehari, 2 kali sehari. Nah ini juga sering terjadi di aku nih. Aku kan ya sibuk ya, banyak pekerjaan gitu, banyak proyek. Penghasilannya banyak gitu ya. Penghasilannya banyak, amin. Nah jadi kadang itu suka lupa minum obat. Jadi harusnya 3 kali sehari, tapi kadang cuma 2 kali, skip gitu misalnya. Harusnya kan pagi, siang, pagi, sore, malam gitu ya. Sore ke skip misalnya, atau pagi kadang lupa. Yang sering lupa itu pagi biasa. Nah itu kira-kira gimana? Yang gitu, yang nggak sesuai gitu itu skip gitu. Kira-kira pengaruhnya buat tubuh apa? Nggak bisa disamaratain sih sebenarnya. Tergantung jenis obat ya. Karena beda obat pasti beda banget. Karakteristiknya apanya itu beda banget. Kalau kita ngomongnya simpel ya soal obat batuk, ya sebenarnya secara kasar itu tidak sesignifikan itu gitu loh. Nah, maksudnya kalau pengaruhnya sekali ya oke lah kayak gitu masih nggak apa-apa. Kecuali skipnya ini tiap hari ya. Jadi karena aku pagi ini nggak minum nggak apa-apa kok. Besok tak ulangi. Nah itu jangan. Besoknya harus udah balik lagi, runut lagi. Kayak gitu. Sebenarnya fungsinya apa sih? Diatur berapa kali sehari itu fungsinya apa? Kenapa kok perlu ada yang 3 kali sehari? Kenapa yang ada yang 1 kali sehari? Ada yang 2 kali sehari? Nah itu coba dijelaskan ke teman-teman perawat. Karena obat itu punya masa kerjanya nih teman-teman. Jadi misal kita minum 1 obat, terus obatnya ini cuma bisa bekerja di badan kita tuh 3 jam. Berarti ya otomatis setiap 3 jam kita harus minum obat lagi dong supaya menghasilkan sesuatu nih buat badan kita. Contoh pileknya sembuh, contoh dahaknya keluar. Nah kayak gitu kan nggak bisa ya sekali minum terus kita berharap dia akan menyembuhkan kita secara langsung. Wong minumnya aja juga cuma 1 pil atau 1 sendok kayak gitu. Iya. That's why kenapa jadi memang jam kerja, masa kerjanya obat tuh fix ya Vi? Kurang lebih fix ya? Iya. Kurang lebih fix ya tiap jenis obatnya itu? Kalau orangnya normal nih ya kita ngomong. Gitu. Ya secara reguler harusnya fix ya masa kerjanya. That's why kenapa aku sempat, nah ini ada kejadian lucu nih. Jadi pernah aku ke suatu klinik ya, nganterin opa waktu itu. Terus di klinik itu ada kayak papan himbauan. Jadi kalau obat 3 kali sehari ya makannya ada jamnya, kalau nggak salah pokoknya dia nentuin lah tiap 8 jam kan. Jadi ya anggaplah jam 8, jam 4 sama jam
12 soalnya. Ya gitulah ya, jam 12 gitu. Jadi ada jamnya pasti gitu. Terus yang 2 kali sehari ya disuruhnya jam 7 pagi dan jam 7 malam gitu. Nah terus si opaku ini karena memang orangnya cukup kritis, akhirnya dia tanya ke apotekernya, nah kenapa kok ditentuin mau minum obat jam berapa dia bilang gitu. Emang mau minum lebih dari jam itu, lain dari jam itu gak boleh. Dia bilang gitu. Mungkin karena itu ya. Jadi sebenarnya gak harus di jam harus, itu. Gak misal kayak jam 7 terus jam 7 lebih 5 terus udah gak ngefek juga enggak. Tapi yang penting itu rentangnya ya, antar obatnya itu ya. Jadi kalau misalnya 3 kali sehari, jangan misalnya makan obat pertama, konsumsi obat pertama jam 8 pagi. Terus konsumsi obat kedua misalnya jam 12 siang gitu ya. Atau jangan deh, jam 3 sore. Oke. Nah itu kan udah agak lewat ya, jam 3 sore. Terus mari itu konsumsi obat lagi. Malamnya itu jam 6. Nah itu kan jadi nggak teratur ya, itu jangan ya. Benar. Kenapa? Karena gini, sekarang kita coba satu obat nih. Misal satu obatnya obat pilek, jangka waktunya 6 jam. Oke. Kita mau minum, start misalnya kita mau sekolah jam 6 pagi sebelum sekolah kan, kita mau minum. Nah, berarti kalau jangka waktunya dia kerjanya 6 jam, kita harus minum lagi jam 12. Nah, obatnya ini akan habis di dalam tubuhnya kita, udah nggak ada lagi itu jam 12. Makanya kita ngasihin lagi kan. Nah, misal kita ngasihnya, kita minum lagi jam 9 karena kita merasa habis minum jam 6 kok aku masih tetap batuknya tuh parah atau pileknya masih parah. Berarti kan istilahnya di dalam tubuhnya masih ada, kamu tambahin lagi, tambah besar kan. Berarti kan jam 12 atau jam 1 kondisinya di dalam tubuhmu ini masih banyak. Kayak gitu. Nah, terus nanti baru minum lagi. Oh, tadi aku jam 9 lupa nih udah minum. Aku baru minum malam. Ya setelah nggak ada obatnya di dalam. Jadi kayak kacau aja sih. Karena kan kasihan tubuhnya juga ya, udah kemasukan sesuatu yang tidak seharusnya kayak gitu. Terus habis gitu tambah kalian juga kacau minumnya. Ya, itu bisa jadi juga memperlambat kesembuhan ya. Proses kesembuhannya juga lambat kok misalnya nggak disiplin jamnya itu ya. Iya, gitu. Oke, jadi kasarannya mungkin kalau 3 kali sehari ya berarti rentangnya 8 jam. 8 jam. Kalau misalnya 2 kali ya 12 jam gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, soal sekarang berikutnya, kebiasaan berikutnya. Ada beberapa kebiasaan kita mengonsumsi obat itu, kita sukanya minum obat itu aja. Misalnya pilek, kita pakai obat yang judulnya T. Tahu nggak? Nah itu kan lumayan terkenal ya judulnya T itu. Itu kan memang langsung pengaruh sih, mantap gitu ya. Nah ada yang bilang kalau misalnya minum obat itu terus nanti bisa suatu saat nggak mempan. Jadi perlu divariasi. Itu benar atau salah? Jadi mereknya divariasi gitu. Sekarang pakai merek T, terus berikutnya pakai merek N gitu, misalnya kayak gitu. Kalau soal batuk pilek, balik lagi ya kan kita sering banget gitu batuk pilek, nggak masalah sih. Karena kan sebenarnya balik lagi ke isinya. Jadi kalau mungkin teman-teman nih sering beli obat merek ini, itu kan mereknya, isinya kan macam-macam. Asal isinya sama, kalau soal untuk penyakitnya batuk pilek nggak masalah sih. Nggak akan belum pernah, maksudnya kayak aku pribadi ya, aku belum pernah dengar ceritanya dari orang-orang itu kalau minum obat batuk pilek terus yang itu aja terus nanti jadi nggak mempan gitu, belum ada. Yang bikin nggak mempan mungkin penggunaan dosis sama pemakaiannya yang nggak sesuai anjuran itu ya. Iya. Gitu. Berarti bukan, berarti bisa jadi beda merek tapi isinya sama, jadi sebenarnya nggak berubah ya? Iya, karena yang dimasukin kan juga tetap itu. Iya, berarti itu mitos ya, mitos. Jadi minum obat itu aja nggak apa-apa. Kan ada obat antibiotik sama obat biasa. Terus ada obat generik. Nah, itu apa sih sebenarnya? Tolong dijelaskan dengan bahasa yang lebih manusiawi, yang lebih proud gitu ya, yang lebih ramah di telinga kita ya. Bisa minta tolong segera, silakan. Kalau tadi yang pertama Komef nanyanya ini soal antibiotik nih teman-teman. Nah, jadi antibiotik sama obat biasa, obat batuk pilek nih. Nah, namanya aja udah antibiotik, berarti dia akan bekerjanya sama biotik. Kalau teman-teman lagi sekolah, lagi SMP SMA kan dapat biologi, berarti berhubungannya sama makhluk hidup.
Oke. Nah, berarti ada sesuatu yang Tak berpikir aku. hidup di dalam tubuhnya kita dan harus dimatiin. Oke. Makanya namanya antibiotik. Oke. Anti sama makhluk hidup. Hidup ini yang merusak, yang membuat kita sakit ya? Benar. Oke, terus? Itu kalau antibiotik. Heeh. Terus tadi juga Kalau obat yang biasa? obat biasa itu karena misalnya gini tadi batuk. Batuk itu muncul karena misalnya di dalam tubuhnya kita tiba-tiba rusak Heeh. atau gimana. Itu kan sebenarnya tidak ada makhluk hidup tertentu ya di dalam. Jadi tidak ada yang perlu dimatiin, tapi perlunya disembuhkan. Gitu. Oke. Oke, terus lanjut kalau yang generik? Nah, biasanya generik itu disamakan sama yang merek dagang, orang-orang biasa bilang. Kalau yang mungkin sering denger, iya jok beli merek dagang nanti mahal kayak gitu. Nah, padahal isinya sama gitu kan. Seringkali orang-orang udah minta generiknya aja murah gitu. KW Thailand, KW Super. Iya, bisa dibilang gitu sih. Iya, kalau misalnya anak-anak jersey, KW Thailand, atau anak-anak sepatu yang pengen tetap gaya dengan ya harga yang ekonomis ya. Nah, boleh lah ya. Ya KW. Gitu. Berarti generik itu sama kayak KW, istilah KW. Bisa dibilang gitu nggak? Bisa sih, secara kasar ya. Tapi maksudnya kalau kita bahas detail juga akan berbeda gitu. Tapi oke lah, karena sebenarnya anggapannya gini, secara gampang, yang merek dagang itu yang pertama kali bikin. Oke. Dia yang menemukan nih obat. Formulanya. Iya, menemukan. Oh aku bisa menyembuhkan ini. Pilek tanpa ngantuk misalnya. Oh siap. Nah kayak gitu. Enak yang ngantuk sih sebenarnya. Bisa langsung bobok ya? Apalagi dulu zamannya sekolah emang sengaja tak minum. Oke, jadi bisa skip tidur, gitu ya? Tidur di kelas bisa nyenyak. Ketahuan ya, agak iya, nakal dengar loh. 2 kalimat langsung apalagi dulu ada guru matematika SMA ku yang pinter banget bapak tapi yang ngono nek ngajar wah ya yang tahu ya benernya aku ngefans bapak iku baik soalnya aku kan nakal sering keluar ya toh. Oke, terus suka tidur tapi nek misalnya tetap datang ke bapak iku kayak Tuhan Yesus bapak iku selalu menerima. Waduh. Aku Pak mau tanya soal integral ngono. Oh iya nggak apa-apa Maverick, ayo tanya. Sini saya jelaskan ngono. Nggak apa-apa ya? Maverick, iya baik. Tapi kebaikannya selalu tak balas dengan aku tidur. Waduh. Maaf ya Pak. Ya. Sarangi. Oke, kita kembali lagi ke obat-obatan. Nah, Vi, kalau antibiotik sama obat biasa itu kan ada juga yang mitos atau mungkin ini fakta, tolong diluruskan menurut Vivi. Ada yang bilang antibiotik itu lebih mempan daripada obat biasa, lebih cepat. Dan itu juga tak alami sih. Kayak misalnya kalau aku ngalami radang tenggorokan, nah itu minum antibiotik, langsung. Caspleng ya? Iya, nggak sampai sehari langsung, maksudnya berkurang, kerasa. Tapi nek obat biasa, ya belum tentu, kadang nggak ada efeknya. Nah itu gimana? Tadi soal radang tenggorokan ya? Ya. Nah kita cari dulu nih pertama, penyebab radang tenggorokannya kenapa? Kalau misal habis makan cikibol gitu ya, habis makan cikibol banyak banget. Nah terus kita kebanyakan makan ciki-cikian, akhirnya sakit tenggorokan. Ya makanya lebih manjur, kerasanya lebih manjur kalau kita pakai antibiotik. Karena jelas kita memasukkan benda sesuatu nih. Kita memasukkan, otomatis kan ya kita nggak bisa jamin ya. Udah bilang pabrik kayak gitu. Tapi nggak usah pabrik, tangannya cuci tangan belum sebelum makan. Kayak gitu. Ada bakteri-bakterinya nggak di tenggorokannya. Makanya kerasanya minum obat batuk nggak mempan kayak gitu ya, karena obat batuknya nggak membunuh yang hidup-hidup tadi. Gitu ya, hidup-hidup. Oke, paham. Nah, sekarang kita kan tadi udah banyak sekali ngomongin obat ya. Sekarang kita kalau boleh nih mau tanya ya, Vivi sekarang sudah semester berapa kuliah? Sudah 6, habis gini berakhir berarti 7. Oke, semester 6 mau ke 7. Berarti udah mulai tahap
menuju skripsi nggak? Iya, lagi persiapan. Oke, gimana persiapannya? Bisa diceritakan nggak selama corona ini? Nah, pengalaman selama corona gimana ya? Ini kan hits banget corona ini. Cukup menantang ya, karena nggak pernah. Maksudnya gini, posisinya kan ini baru pertama kali skripsi gitu kan. Ya. Terus habis gitu lumrahnya orang-orang skripsi ya bisa ketemu dosbingnya kapan aja kayak gitu. Maksudnya setidaknya tuh bisa langsung ketemu tatap muka, Oke. bisa langsung ngomong. Nah sekarang tuh harus dibatasi dengan virtual, entah lewat WA atau dan sebagainya. Jadi otomatis konsulnya pun tuh juga susah gitu loh. Nah, apalagi juga karena COVID-nya ini, akhirnya yang teman-teman yang sekarang harusnya sudah sidang tuh mundur semua. Oh. Jadi otomatis kita yang lagi persiapan juga ikut mundur juga. Iya, Kayak iya. gitu. Sidang akhir ya maksudnya? Yang semester ini sidang akhir. Oh, iya, 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 Gitu. iya, iya. Kalau kamu sendiri, maksudnya berarti sekarang juga mengalami kemunduran itu, maksudnya timelinenya mundur? Atau masih bisa on track? Sempat mundur sih kalau kemarin ya. Harusnya kan Ya. kita sudah menetapkan sama dosbingnya nih dari awal sama dosennya bulan ini sudah konsul, bulan depan sudah bab baru kayak gitu ya. Sekarang cukup agak mundur tapi kalau dihitung-hitung bisa lah. Masih Oke, bisa. nah aku sebelum kita lebih lanjut mau coba tak jelaskan dulu ke teman-teman yang mungkin belum pernah menyusun skripsi. Nah, skripsi itu apa? Terus kenapa sih kok harus ketemu sama dosbing? Dosbing itu apa? Ya. Nah, apa itu C? Dosbing itu apa C? Tolong dikasih tahu dulu teman-teman Proud yang masih bocil. Nah, dosbing itu apa? Singkatan dari apa? Dosbing itu singkatan dari dosen pembimbing. Jadi anggapannya kayak yang membimbing kita selama kita harus menyusun satu karya terakhir kayak gitu. Jadi di semester-semester akhir teman-teman itu biasanya dimulai semester 6, ada juga yang mulai dari semester 5. Itu mulai kita ada satu mata pelajaran ya, kalau misalnya teman-teman kan mata pelajaran dengan berbagai istilah sih, ada metode penelitian, ada Statistik. ya, apa, ada kayak juga seminar, ada juga proposal kayak gitu dengan berbagai macam istilah. Intinya itu mata pelajaran warming up. Jadi kita mulai mencari topik nih. Topik apa yang mau kita teliti. Jadi memang kalau di Indonesia itu kan kita waktu mau lulus S1 itu kita harus membuat sebuah penelitian atau membuat sebuah karya. Ya, membuat sebuah karya. Nah, dalam proses pembuatan itu teman-teman kita itu biasanya bukan terikat ya. Kita memilih pada awalnya itu memilih salah satu dosen yang kira-kira cukup sesuai dengan topik yang akan kita minati. Yes. Nah, dosen ini nanti kan ya dosen kan pasti lebih pintar daripada kita, pengalaman lebih banyak, wawasan lebih banyak. Jadi harapannya dosen pembimbing ini bisa memberikan masukan-masukan nih buat karya yang teman-teman mau buat gitu. Oleh karena itu prosesnya, dan itu prosesnya panjang teman-teman. Setiap minggu itu misalnya baru buat satu bab atau bahkan cuma satu subbab, misalnya 5 paragraf gitu, diperbaiki lagi cara penulisannya atau mungkin urutan penulisannya kurang tepat, sedetail itu. Oleh karena itu memang ya cukup susah kalau misalnya ketemu di online karena ya kita tahu lah kalau online itu kan banyak keterbatasan sinyal. Terus kadang kita juga nggak bisa membaca ekspresi dosen. Iya, ya jadi kan? kayak nggak tahu maunya gimana. Nah, jadi itu memang yang dihadapi sama mahasiswa-mahasiswa milenial sekarang. Iya, yang terdampak gitu ya. Nah, kalau di tempatnya kamu kuliah bisa lulus dalam 4 tahun atau bisa 3,5? Harus 4 atau harus bisa 3,5? 3,5 bisa. Tapi 3,5 bisa. ya kalau orang Surabaya ngomong ngoyoh. Ngoyo. Ya. Apalagi Tapi secara timeline sistem mundur. memungkinkan ya? Memungkinkan. Karena kan Masih. ada beberapa kampus yang Nggak bisa. Iya nggak bisa. Jadi memang pengambilan mata pelajaran, ya pengambilan mata pelajarannya kan dibatasi. Iya. Jadi membuat dia nggak bisa Lulus. nyolong punya semester depan gitu.
Iya. Bisa ya berarti? Masih bisa. Oke. Nah kalau kamu sendiri rencana 3,5 atau? Rencananya 3,5 sih, Heeh, biar tapi? cepet. Cuman ya Karena sekarang? karena Kira-kira gimana? Maksudnya sudah sempat di preview lagi nggak rencanamu ke depan itu? Apakah ada perubahan atau tetap sejauh ini masih bisa on track? sejauh ini masih bisa on track sih. Jadi karena udah nyusun dari awal kemarin mau masuk semester 6, jadi awal tahun kemarin udah nyusun, udah ngomong-ngomong, ya untuk sekarang masih oke lah. Masih bisa 3,5 dengan ekstra usaha ya? Ya. Ya. Oke. Nah, setauku setelah lulus S1 kalau di farmasi itu nggak langsung bisa kerja ya, Vi? Harus sekolah lagi ya? Kalau mau memutuskan untuk langsung kerja bisa sih, tapi Tapi- kayak sayang karena kurang 1 tahun lagi tuh udah bisa dapat jabatan yang lebih tinggi dan Oh. lebih dipercaya. Itu apa? Boleh dijelasin nggak ke teman-teman secara sederhana? Jabatan yang lebih tinggi itu apa? Terus kenapa kok itu bisa lebih dipercaya gitu? Oh, karena setelah habis kita lulus yang S1 itu kita ngelanjutin kan satu program 1 tahun, lamanya 1 tahun. Nah, setelah itu perbedaannya di pekerjaan adalah secara kasar, kalau kita cuma lulus S1, cuma bisa jadi karyawannya. Heeh. Kalau kita udah nambah yang 1 tahun program ini tadi, kita bisa jadi manajernya. Oke. Gitu. Karena dianggap lebih oke. Cuma 1 tahun ya itu tambahannya. Cuma 1 tahun. Setelah itu apakah ada kuliah lagi? Kayak misalnya psikolog. Kemarin kan kita sempat ngobrol sama Kak Nika, sempat ngobrol sama Cik Gebi. Nah itu kan dua-duanya kan S2. Karena memang kan untuk di bidang psikologi kalau mau jadi psikolog kan harus ngambil S2. Nah apakah sama dengan farmasi? Apakah setelah istilahnya apa itu? Ngambil profesi ya? Profesi, Nah benar. setelah ngambil profesi apakah ada sekolah lagi? Ada sih kalau mau ngelanjutin S2 sama kayak program teman-teman yang lain yang lagi kuliah, tapi tidak harus ya. Maksudnya gini, dengan kondisi kita udah selesai S1 terus udah nambah profesi, bisa sih bekerja udah bisa. Oh. Cuman kalau emang ternyata pengen jadi dosen dan lain sebagainya ya sama, tetap harus ngambil S2. Oh, ada S2 farmasi ya? Ada. Oke. Berarti gini, sekarang kan sudah semester 6. Kalau rencana 3,5 berarti kan kurang 1 semester lagi. Yes. Nah, terus 1 tahun lagi berarti 1,5 tahun baru bisa jos ya? Just apa nih? Oh iya, 1,5 tahun ya. Jadi penghitungannya untuk teman-teman 1,5 tahun ya. Untuk sabar menunggu. Menunggu apa dulu? Menunggu apa dulu, Proud? Apakah teman-teman Proud memahami apa yang tak bicarakan? Ya. Gak usah dipahami kali ya. Jadi kok misalnya ada salah satu pendengar dari podcast ini ya yang mungkin menunggu Vivi untuk jos mantap gitu ya, 1,5 tahun ya. Iya. Betul ya Vi? Bener kok, 1,5 Ya tahun. kita doakan semoga lancar, terutama untuk rencana 3,5 ini ya. Amin. Semoga tetap bisa on track meskipun dengan berbagai drama COVID ini. Ya. Supaya juga salah satu pendengar kita tidak mendengar tidak menunggu terlalu lama. Ya. Oke, Proud. Aduh. Cukup lama ya hari ini kita ngobrol-ngobrol sama C Vivi. Terima kasih ya C. Terima kasih juga. Semoga perbincangan kita membahas tentang obat-obatan ini bermanfaat buat teman-teman. Yes. Semoga teman-teman juga bisa lebih bijaksana lagi. Biasakan sebelum minum obat dibaca dulu Ya. lembarannya itu. Oh, satu lagi kok, Mem. Apa? Sebelum kalian memastikan untuk kalian minum obat, pastiin dulu kalian butuh nggak obatnya. Karena mungkin dengan bubuk aja udah sembuh. Bubuk. Tidur. Oh, tidur. Ya. Oke. Oke, siap, paham. Nah, itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman, nah ini seperti biasa ya. Kalau misalnya teman-teman masih belum puas dengan obrolan kita di sini, boleh nggak ngechat? Boleh banget, malah lebih
akunya lebih senang sih karena teman-teman berarti lebih aware dengan badannya sendiri. Kalau misalnya teman-teman, tapi jangan tanya gini ya teman-teman. Aku sakit, enaknya dikasih obat apa gitu, jangan. Iya. Tapi lebih tanya ke obatnya ya, karena ya balik lagi, seorang apoteker atau lulusan dari farmasi itu tidak dianjurkan untuk memberi rekomendasi ya. Vi, gimana? Kalau rekomendasi, ya itu tadi sih. Kalau misal kayak cuman obat batuk, obat pilek, nggak masalah. Cuman kalau udah teman-temannya sakitnya udah next level, ya kita nggak akan bisa. Ya, mendiagnosa penyakitnya, terus menentukan obat yang sesuai, itu kurang dianjurkan lah ya. Benar. Bukan ranahnya kita. Tapi kalau misalnya tuh tanya-tanya, misalnya dikasih dokter obat yang mungkin teman-teman belum pernah minum, mau tanya kandungannya ini kira-kira apa, dapat ngefek apa buat tubuh. Nah itu mungkin bisa langsung tanya ke Cece, Vivi. Okay? Atau kemarin nih mungkin ada yang teman-teman punya sanitizer tapi udah kadaluarsa, aman nggak sih buat dipakai? Mantap. Nah kayak gitu. Ada teman-teman perawat yang sempat nanya, nggak apa-apa, boleh banget kalau mau nanya. Nggak boleh dijawab sekalian dah? Oh, dijawab di sini. Atau ya sudah, kalau mau tahu jawabannya, kalau mau tahu jawabannya langsung aja chat ya. Jadi tanya, saya kemarin Vindi hand sanitizer-nya kadaluarsa ya. Tapi tetap Vindi, dipakai. Kamu tanya sekarang chat. Nih, Vivi. C Vindi. Ya. Oke, teman-teman, see you di episode selanjutnya. Yes. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap bahagia, mental health tetap terjaga, ya. Dan semoga kita bisa segera berkumpul bersama-sama. Dadah. Dadah.